Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Dimas Mendratama dari kelas Kimia A dengan NIM 2206031110007. Di sini saya akan membuat video tentang tugas ketiga, yakni tentang makromolekul pada hyperjam. Jadi untuk langkah pertama kita bisa membuka RCSB PDB yang berisi tentang data-data protein, bank-bank protein. Jadi di sini kita search di sini untuk proteinnya. Jika sudah ketemu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini protein yang saya gunakan. Di sini terdapat namanya. Nah, jadi setelah search tadi tampilannya seperti ini. Ada beberapa. Jadi ini proteinnya sama ya. Protein yang saya cari itu protein ini, arginin dekarboksilas. Nah, di sini yang membedakan banyak jenis ini, protein ini terletak pada mikroorganisme yang berbeda-beda. Contohnya pada ini di Methanococcus janasc, yang di sini dari C. elegans. Jadi berbeda-beda, tinggal kita pilih yang mana aja. Nah, di sini makromolekul provolil dependent arginin dekarboksilas. Kita klik. Nah, kalau sudah kita download file dalam formatnya PDB format. Nah, sudah terdownload. Nah, setelah itu kita buka aplikasi Hyperjam, file, open. Nah, setelah itu kita cari yang ininya Bookhaven. Nah, yang baru kita download tadi kita cari, klik. Nah, sudah muncul ya gambar dari molekul yang kita inginkan. Setelah itu kita klik di ini, select. Kita klik sampai warnanya hijau. Setelah itu kita select molekul. Kita klik sampai hijau. Kita ingin menghilangkan atom hidrogennya. Setelah itu, nah kemudian untuk tahapan selanjutnya, setelah diklik jadi hijau, kita klik select. Setelah itu component selection. Nah, setelah itu kita clear, edit, clear. Yes. Nah, jadi ini yang tanpa atom hidrogennya. Maka di sini molekul airnya udah nggak ada, udah dihapus. Kemudian kita ingin mengetahui atom rantai primernya. Kita pilih select backbone, maka udah terpilih ini atom utamanya. Setelah itu di display show selection only. Nah, maka akan kelihatan untuk ini struktur primernya. Nah, ini jadi udah ditampilkan backbone dari molekul ini. Setelah itu kita batalkan selectnya, di klik kanan. Nah, udah dibatalkan untuk selectnya. Nah, setelah itu kita kembalikan dulu display show all. Show all. Nah, maka udah kembali seperti awal. Setelah itu kita ingin mencari untuk alpha helixnya. Nah, caranya di displaynya ini kita pilih yang select di multiple selectionnya ini kita on kan. Setelah itu di bagian select kita ganti dari molekul menjadi residu. Nah, setelah itu kita pilih select by number, kita klik residu number, kita pilih yang bawah, kita pilih 47.
Nah, setelah itu kalau udah kita klik OK. Nah, maka ini hanya akan terpilih di di bagian ininya aja ya, yang terselect. Nah, terus di sini juga sudah kelihatan, jangan sampai keklik apa-apa, ini ada beberapa yang sudah terpilih. Nah, setelah itu di display show selection only sudah. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, kalau di show all seperti ini. Nah, ini show all. Nah, setelah itu show selection only. Nah, yang ada yang kepilih ini aja. Seperti itu. Jadi untuk mencari alpha helix tahapannya sampai situ. Nah, setelah itu kita klik kanan untuk unselect. Nah, kita klik kanan dulu. Nah, setelah itu kalau udah kita select backbone. Setelah itu kita display show selection only. Nah, maka ini memang susah ya kelihatannya, tapi di sini ada backbone-nya si alpha helix-nya ini. Nah, di sini. Nah, nah ini ada di sini. Setelah itu ada di mana tadi? Nah, ada di sini. Nah, jadi memang sulit untuk dilihat. Setelah itu kita klik kanan. Kita klik kanan dulu. Setelah itu kita display. Kita show all lagi. Kita posisikan lagi dulu. Nah, setelah itu yang berikutnya kita akan mencari jembatan di sulfidanya. Tahapan pertama ya tadi di select all dulu. Maksudnya di show all dulu. Nah, untuk mencari jembatan di sulfida sebenarnya pakai dari garis-garis ini. Kita pakai yang warna apa namanya, warna kuning. Cuma karena di sini tidak menemu. Nah, ini warna kuning ini. Kok nggak bisa di zoom ya? Kita sebentar. Nah, kita klik pakai select. Kita klik di ini kuning-kuning garis ini. Nah, udah keklik kan? Setelah itu kita display. Kita label simbol. Oke. Nah, di sini kelihatan ada atom S. Nah, di sini menunjukkan jembatan sulfidanya. Nah, kalau udah tinggal diklik kanan, kita displaynya, labelsnya kita hilangin juga. Nah, setelah itu yang berikutnya kita milih ring. Setelah di select, kita pindah dulu ke atom. Nah, setelah itu kita klik kanan dulu. Nah, kita klik di ini tadi. Nah, yang jembatan di sulfidanya show selection only. Nah, kelihatan ini satu ini. Nah, setelah itu kita display labels. Kita pakai yang name plus square. Bukan yang ini. Ya, kita klik name plus square-nya ini. Oke. Nah, maka akan keluar nama sama square-nya ini. MET128. Nah, setelah itu kita unselect database, display, kita show all. Nah, setelah itu kita hilangkan juga labelnya tadi. Oke, nah setelah itu kita tunjukkan hidrogennya tadi. Nah, ini sudah kelihatan banyak. Nah, maka di sini sudah terbentuk ikatan hidrogen dari garis-garis putih ini. Sudah terbentuk ikatan hidrogen ya. Bisa dilihat. Nah, setelah itu kita coba mutasi di selectnya ini, kita ganti residu.
Nah, itu di display kita klik label, kita klik yang name plus sequence, kita klik aktifkan. Maaf, kita unselect dulu. Nah, select residues, setelah itu di display label name plus sequence. Nah, ini udah kelihatan nama dan sequence-nya. Nah, setelah itu kita select salah satunya, kita select yang ini, ASN 1 ini. Nah, udah terselect. Setelah itu kita klik di databases, mutate. Nah, kita rubah ke yang lain, atau kita ke glue. Nah, sudah berubah. Nah, sudah termutasi seperti itu. Dan itu bisa diterapkan ke yang lainnya juga seperti itu. Setelah itu yang berikutnya kita coba untuk merotasikan ininya, sequence-nya ini, salah satu sequence, kita klik lagi di glue 1. Nah, setelah itu kita klik di Z translate. Nah, kita klik kanan. Nah, tapi di laptop ini tidak bisa di translate Z sequence-nya. Nah, tidak terjadi apa-apa. Nah, setelah itu kita akan membuat itu rantai polipeptida. Yang pertama caranya kita klik database amino acid. Nah, lalu di sini untuk yang ingin saya buat, kita pakai alanin. Setelah itu glisin. Setelah itu kita pakai cysteine. Setelah itu kita pakai treonin. Kita pakai ini treonin. Setelah itu kita pakai yang terakhir itu prolin. Kita pakai prolin. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu cara untuk menghilangkan yang ini tadi, hijau-hijaunya. Yang pertama kita select ini. Ininya nggak ada ya. Bukan, kita di display di labels, kita nonkan semua. Setelah itu kita oke. Setelah itu di display, kita rendering. Setelah itu langsung oke. Nah, sudah hilang seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mencari Zwitterion-nya. Kita klik database. Setelah itu make Zwitterion. Maka akan ada penambahan oksigen dan juga proton pada ujung-ujung terminal pada polipeptida ini. Setelah itu akan kita mutasi dengan cara pertama kita klik select, kita klik yang residu sudah. Residu. Nah, setelah itu kita klik display, kita klik label. Setelah itu kita klik name plus sequence. Nah, maka akan keluar seperti tadi, ada nama dan juga sequence-nya. Nah, setelah itu kita klik salah satu di sini, kita klik yang prolin, Pro5 ini. Nah, setelah sudah diklik, kita mutate di database. Mutate di sini kita rubah dari prolin menjadi valin. Nah, berubah strukturnya. Ini berarti tandanya sudah dimutasi. Sama seperti tadi caranya untuk memutasinya. Hanya saja ini kita membuat polipeptida sendiri. Seperti itu. Lalu yang terakhir tinggal kita save as. Nah, tinggal kita save dengan nama lain. Nah, seperti itu. Oke. Baik, lalu untuk berikutnya kita akan membuat subset
Jadi langkahnya masih sama ya. Kita database amino acid kita susun sesuai tadi. Untuk milik saya AGCTP, alanin, glisin, AG, C-nya cysteine, T-nya treonin, AGCTP, dan P-nya itu prolin. Nah, sudah kita close. Nah, sudah terbentuk. Setelah itu seperti tadi, kita select di residus. Setelah itu labelsnya kita kosongin. Oke. Setelah itu database. Setelah itu display, rendering, kita oke. Nah, sudah seperti ini. Nah, berikutnya kita perlu menandai ini terminalnya ya. Nah, caranya dengan kita klik yang select ini, kita klik yang di ujung terminal. Kita klik yang ini. Selectnya di atoms. Kita unselect dulu. Kita klik. Kita display labels simbol. Nah, ini terminal hanya. Setelah itu kita klik lagi di sini, display labels simbol. Nah, di sini terminal O-nya. Jadi sudah dibedakan. Nah, selanjutnya kita pastikan di ini display show hidrogennya nonaktif. Nah, seperti ini. Kita select dulu. Seperti tadi di sini. Mohon maaf saya. Kita klik display show hydrogen. Nah, di sini ujung terminalnya. Setelah itu kita tarik. Ke H seperti ini. Nah, setelah itu kita klik di select. Kita klik di complement selection. Nah, sudah ke select semua dari atas sampai bawah. Setelah itu kita rubah warnanya dari di display color atoms jadi yellow. Kita berubah jadi kuning. Nah, sudah berubah. Setelah itu kita klik display show selection only. Nah, sudah karena ini kepilih semua ya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita ke display show all. Nah, kelihatan tetap sama. Setelah itu select complement selection. Setelah itu ke sini show selection only. Nah, karena ini hilang semua berarti kita select, kita display, kita show all seperti ini. Setelah itu kita rotasi. Nah, bisa dilihat seperti ini rotasinya. Seperti ini. Baik, mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila banyak ada kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.